Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini lagi ya, lagi titik berubah. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam titik kelas kita pagi ini. Saudara, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmi warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oh ya, memberitahukan teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau berpartisipasi dalam mentoring fellowship, kebetulan bulan ini, Juni ini tanggal 23 sampai 25. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran dan registrasi, bisa mengikuti kelas-kelas yang diperuntukkan untuk alumni ya, jadi nggak ketinggalan. Apa kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita masih dengan pembacaan buku di Solving Go. Di kemarin kita melihat bahwa memang itu kesenangan ya. Kesenangan itu menjadi tujuan ego gitu. Tapi di balik kesenangannya itu juga ego punya masalah besar ya. Masalah bahwa dia akan kembali tidak ada. Jadi ego itu, kesenangan itu bisa memperalat akal. Ya. Jadi akal itu bisa dipakai oleh ego untuk membuat tipu muslihat sehingga ego bisa mendapatkan kesenangannya tanpa mendapatkan banyak rintangan dari sosial. Ego yang cerdik dia cerdik itu karena bisa memanfaatkan akal. Jadi akal itu bisa tunduk pada ego. Gitu. Ego yang cerdik bisa menarik imbalan kepuasan dan kesenangan rahasia dari apa yang dia pilih secara sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu pokoknya, gitu ya. Sebenarnya tujuannya tetap sama. Itu saja. Jadi tujuannya itu ya untuk mendapatkan kesenangan lagi dan lagi ya. Kesenangan. Jadi ego itu dia menghindari sengsara, kemudian rakus dengan kesenangan. Jadi ego selalu melihat bahwa ya tempat kesenangan itu selalu di luar sana, gitu ya. Tempat kesenangan selalu di luar sana. Jadi ego itu kan karena rasa kesayaan sudah diisbatkan pada tubuh kan. Ketika sudah diisbatkan pada tubuh, maka dia menjadi terkunci ya. Terkunci di dalam ruang 3 dimensi, dalam ruang materi. Ya karena dia hanya memahami dunia tampak, ya dunia yang real itu hanya dunia 3 dimensi, dunia materi. Maka memang ya kesenangannya itu selalu datang dari luar. Datang dari luar berarti melalui
perolehan kan, maksudnya kan gitu. Melalui perolehan. Padahal sebenarnya di dalam sini, karena kesenangan yang diperoleh bersifat subjektif dan internal. Tapi dia kesenangan subjektif internal itu kan karena dia pakai karena saya dapat sesuatu dari luar, makanya saya senang. Jadi dia ego ini juga cerdiknya itu sewenang-wenang menetapkan kausalitas. Jadi akhirnya bikin kesimpulan, karena saya dapat duit 1 juta, maka saya happy hari ini. Atau karena saya dapat uang 1 juta, maka saya senang hari ini. Balik pantatnya. Dan seperti itu. Dan akhirnya kan ini terlihat ternyata ego itu sewenang-wenang dalam menetapkan kausalitas. Ketika misalnya kausalitas ini kita bisa lampaui, jadi untuk melampaui kausalitas linier, sebab akibat linier itu kan dilampauinya dengan kausalitas non-linier kan, itu kan berarti di 600. Model di 600 itu kan bukan seperti ini. Model di 600 kan bukan hanya seperti ini. Tapi dia ada kenal namanya medan. Jadi ada medan yang mendorong urutan kejadian ABC. Jadi ABC-nya ini, kalau tadi linier karena A maka B, karena B maka C, ya kan? Itu kausalitas sewenang-wenang sebenarnya. Lalu di kausalitas non-linier, bukan karena A maka B, karena ada medan pendorong tak kasat mata, maka terjadi urutan kejadian linier A, B, C. Jadi ini dipahami sebagai urutan kejadian saja. Pendorong utamanya itu dari medan. Medan ini kan dari konteks, ya, konteks kesayaan masing-masing. Jadi misalnya ini contoh Mas Syamim. Karena medannya kuat, kontes kesayaannya kuat, setiap hari kontemplasi di kontes kesayaan 800 misalnya. Nanti kan medannya kuat. Medan yang kuat itu akan mendorong urutan kejadian. Nanti Mas Syamim ketemu siapa, kalau lama-lama dia punya circle-nya asli lah, gak kayak sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan ngeri, misalnya. Ketemu ini, dari circle itulah kemudian Mas Syamim jadi bos parfum misalnya. Nah, itu apa yang terjadi di alam tampak itu yaitu hanya urutan kejadian yang didorong oleh medan. Ya. Didorong oleh medan. Seperti itu dia. Jadi pemahaman kausalitasnya itu berbeda. Jadi misalnya Mas Syamim hari ini dapat uang 100 juta. Ya itu tidak disebabkan dia jualan parfum misalnya. Tapi itu urutan kejadian saja. Urutan kejadian yang didorong oleh medan gitu kan. Tiba-tiba dia berani, tiba-tiba cerdas gitu kan. Karena medannya tinggi. Sehingga mendorong urutan kejadian.
Nah, kalau ego itu tidak mau memahami urutan kejadian aja, ini kan ada penyebabnya. Nah, itu yang tadi disebut dia sewenang-wenang menetapkan dirinya sebagai penyebab kejadian. Makanya kalau misalnya ada urutan kejadian yang bahkan urutan kejadian yang katakan itu negatif, tetap saja dirinya sebagai menunjuk penyebab gitu. Kalau nggak nunjuk orang lain, ya nunjuk dirinya. Kalau nggak nunjuk orang lain, nunjuk dirinya. Jadi kalau nunjuk orang lain pun, setidaknya ego telah dapat bagian menunjuk penyebab. Berarti kan dia super penyebab, maha penyebab kan. Jadi ego itu saja sebenarnya yang paling dia pertahankan. Bahwa aku kuasa menunjuk penyebab. Berarti aku kuasa menjadi Tuhan. Aku kuasa mengisbatkan siapapun sebagai penyebab. Kalau bukan orang lain yang tak tunjuk, ya diriku sendiri. Nah, kalau kita bisa memahami, melepaskan program ego yang seperti itu, maka pencerahan itu akan muncul dengan sendirinya, terrealisasi istilahnya, akan terungkap. Dan pencerahan itu, dari pencerahan itulah baru semua jenis kebahagiaan itu muncul ya. Dari pencerahan merupakan sumber melekat utama dari semua kebahagiaan. Makanya kebahagiaan yang paling tinggi itu kalau tahu bahwa rasa kesayaan ini pancarannya langsung, bukan pemberian nabi, bukan pemberian guru, bukan pemberian PBB, bukan pemberian Kim Jong-un, maksud pemberian negara, bukan pemberian gubernur, bukan pemberian ketua parpol, apalagi pemberian preman pasar, bukan. Bukan juga pemberian orang tua, kebahagiaan tertinggi. Jadi kebahagiaan tertinggi itu ya ilallah. Nggak ada lagi yang mampu melebihi kebahagiaan tertinggi, ilallah itu. Itu hal yang tidak boleh kita lupakan. Gitu. Maka kemudian itu ya patut kita beribadah. Maksudnya itu mengucapkan syukur karena diberi karunia. Karunia tertinggi seperti itu. Bahwa rasa kesayaan itu pancaran langsungnya. Bukan hasil subkontraktor. Atau bukan hasil maklon gitu kan. Dimaklon di mana gitu. Dan seperti itu. Jadi kalau orang sudah tahu bahwa rasa kesayaannya itu pancaran langsungnya, itu nanti dia tidak berburu kesenangan lagi. Nggak berburu kesenangan. Dapat tiket konser, nggak dapat, itu sama aja. Bahkan nanti itu kemudian dia akan mengajak banyak orang, loh ini loh kamu rasa kesayangannya pancaran dari Tuhan langsung. Jangan sampai kamu punya pengertian yang keliru mengenai rasa kesayanganmu itu. Itu sama saja kamu membuang karunia terbesarmu. Baik atas nama apapun, negara, bahkan sekalipun atas nama agama yang nggak boleh toh ya. Apa sih? Ya kan? Agama itu kan sejatinya membebaskan kita dari pengertian-pengertian yang salah mengenai rasa kesayaan kita kan. Dulu kan sebelum ada agama itu ya orang itu dihukumi, rasa kesayaannya itu ada yang dihukumi karena hidungnya, dipanggilnya si pesek, ya kan? Ada yang dihukumi karena kulitnya, dipanggilnya burung gagak, kan gitu.
Karena hitam Bilal kan dipanggil burung gagak. Oh, dimarahin sama Nabi. Oh enggak. Oh itu pancaran langsung kesayangannya Tuhan. Mau panggil besek burung gagak. Panggil Miss Queen. Ya enggak. Nah, seperti itu. Jadi ini penting, paling penting. Dasar iman itu ya ini, bahwa rasa kesayanganku pancaran itu dasar iman yang paling pokok. Dan itu dasar iman yang paling pokok tadi, bahwa rasa kesayanganku itu pancaran langsungnya itu menyembuhkan penyakit meaningless. Menyembuhkan penyakit. Kalau meaningless ini kan bahwa toh pada akhirnya saya akan kembali tiada kan. Kan meaningless gitu. Hidup mengejar kesenangan tapi tunggu aja 20 tahun yang akan datang atau 200 tahun akan datang kamu akan kembali tiada seperti halnya kamu sebelum punya tubuh kamu kan tiada. Itu kan meaningless gitu. Dengan bahwa rasa kesayangan pancarannya langsung, maka saya otomatis abadi. Ya kan, kiamat pun itu tidak, ya nggak apa-apa, yang penting Tuhan tidak hilang. Kan gitu. Kalau cuma kiamat ya enteng. Ya kan, kalau cuma kiamat itu enteng. Karena lewong tes iman. Tes iman. Memang apa masalahnya kalau kiamat? Allah masih ada kan? Masih. Ya wes, aku masih dapat pancaran rasa kesayaan. Enggak ini, enggak masalah. Seperti itu. Jadi misalnya besok krisis moneter, ya nggak apa-apa, Allah masih ada kan? Masih aja. Kalau masih ada, rasa kesayanganku tetap unik, otentik, dan aku dapat pancaran langsung dari medannya itu kan besar. Ya, terserah negara yang mau bubar, asalkan Allah nggak bubar. Ya, kita nggak masalah kan? Nggak masalah. Makanya sumber kebahagiaan tertinggi itu ya ilallah. Karena dengan apapun keadaan yang terjadi, baik di level tubuh maupun level galaksi ya, kalau masih Allah ya, rasa kesayangannya ya bodoh. Enggak berubah apa-apa kan. Paling berubah makannya. Dari dulu jengkol, sekarang pizza. Perubahan industri. Seperti itu ya. Ya misalnya kiamat dalam pengertian kehancuran planet, yes nggak apa-apa. Toh rasa kesayanganku tetap abadi, pancarannya langsung. Ya. Ya paling ya pindah dunia gitu. Pindah dunia. Nah kemudian tuh ya sumber kebahagiaan tuh ya ilallah. Makanya memang kan hanya dengan mengingatnya. Hanya dengan mengingatnya itu kita jadi tentram. Ya mana nggak tentram. Kulit bisa keriput. Ya walaupun bisa diperlambat dengan suntik dan skincare macam-macam kan. Tapi tidak bisa itu dijadikan sumber rasa kesayangan. Saya kok membayangkan misalnya tubuhmu kamu jadikan sumber rasa kesayanganmu. Lalu meninggal dunia. Kan pindah alam tuh. Pindah alam. Nah di alam kubur kan kamu masih bisa melihat alam dunia kan. Itu mungkin setiap hari kamu lihat tubuhmu itu dimakan belatung. Kamu histeris itu, sumber rasa kesayanganmu hancur sedikit demi sedikit sampai hari kiamat. Nggak bahaya Taigu. Nggak bahaya Taigu. Kalau tubuhmu kamu jadiin sumber rasa kesayanganmu, kamu pindah alam. Pengertianmu masih pada tubuh, lihat tubuhmu kan nggak bisa kemana-mana lagi. Makan belatung, rambutnya rontok, kulitnya habis, dagingnya membusuk. Itu kan mengerikan. Sumber rasa kesayanganmu kamu saksikan apa ya?
dikit-dikit mengalami ketiadaan kan, sampai kiamat. Apa enggak bahaya itu? Kalau di alam kubur kok masih dibebani penderitaan semacam itu. Wong di dunia saja, hilang dompet itu kan pusingnya setengah mati. Apalagi ini hilang sumber rasa kesayaan. Ya, dah. Itu harus dipikirkan dari sekarang loh, itu yang masih tidak mau mengalami pencerahan itu maksudnya piye? Bahaya tadi. Apa enggak bahaya itu kan? Ya kan, sampai alam kubur itu kamu menyaksikan, misalnya dengkulmu, ya kan, mulai copot, bahaya sekali. Misalnya kamu, ya kan, kamu misalnya kamu di dunia itu hidungmu kamu jadikan sumber rasa kesayaanmu karena mancung kayak Pinocchio misalnya kan. Lah di alam kubur kan mulai hancur. Terus kamu histeris dari alam kubur melihat sumber rasa kesayanganmu hancur. Hancurnya itu enggak sekaligus loh, dikit-dikit. Dicicil, kamu histeris tiap hari. Ampun, mandek. Mimpi buruk kamu di alam kubur kan. Aku kok mikirnya gitu. Ini bahaya benar ini. Tubuh kok dijadiin sumber rasa kesayaan kan. Apalagi misalnya suami dijadiin sumber rasa kesayaan, kamu meninggal misalnya. Dia nikah lagi, kan histeris dia dari sana kan. Waduh, sumber rasa kesayanganku dipek wong. Ya kan bahaya itu. Lihat bojone, waduh di pewong, histeris sepanjang ini. Ya kan? Harus dipikirkan sekarang ini bagi yang akan mati. Kalau yang tidak akan mati nggak usah dipikirkan. Makanya itu gini, kalau di agama itu salah satu syarat untuk iman itu, ya, itu iman pada kehidupan berikutnya kan. Apa iman itu? Ya kita mesti mikirkan bahwa ada kehidupan akhirat gitu setelah ini. Kalau tidak ada kehidupan akhirat kan ya, ya untuk apa juga mencari sumber rasa kesayaan sejati kan? Seperti itu. Ada kehidupan berikutnya. Ya kan. Gitu kayaknya, jadi hati-hati jangan sampai atau jangan sepatu menjadikan sumber rasa kesayaan karena harganya mahal. Pas sudah kita meninggal, sepatunya dibawa banjir, kan repot kita. Ya. Apalagi misalnya bisnismu kamu jadikan sumber rasa, pas kena undang-undang penertiban misalnya ya kan, dari alam sana melihatnya, kan jelas kita melihat itu. Jadi penting. Ini bukan aku nakutin ya, tapi memang menakutkan sih. Emang menakutkan. Ya makanya kan itu orang salah satu iman itu mesti percaya dengan mesti kita berpikir setelah ini kan saya hidup lagi kan, nggak langsung hilang begitu saja sumber rasa kesayaan. Ada kehidupan berikutnya sebagaimana kita mengalami hidup di alam rahim lalu hidup di alam dunia kan, seperti itu penting. Makanya itu ya pencerahan itu penting. Karena itu terkait dengan satu, masa depan rasa kesayaan kita. Yang kedua terkait dengan potensi rasa kesayaan itu. Yang ketiga terkait dengan model dunianya.
model dunia dari rasa kesayaan. Kan beda jenis rasa kesayaan, beda model dunia kan. Iya. Jadi model dunia linear itu kan dari rasa kesayaan yang masih disebatkan pada tubuh. Nah, bayangin coba rasa kesayaannya disebatkan pada nasi. Lalu pergi ke Amerika kan nggak ada nasi, puyeng kan? Puyeng. Dan ini bukan persoalan sederhana loh. Kita aja itu yang nekat, lebih mendahulukan pergi belajar ilmu-ilmu dunia daripada ilmu ilallah ini. Kita aja yang nekat itu. Karena nggak ngerti gunanya. Kalau ngerti ya, wes sawah dijual, Monas dijual itu buat belajar pencerahan. Jadi itu ya, bahwa tempat kebahagiaan itu selalu berada pada ilallah. Gak usah disebut di dalam. Di dalam ini kan maksudnya ilallah ini kan. Di dalamnya harus jelas. Sementara kesenangan itu bersifat sementara. Kesukacitaan dan kebahagiaan itu ya sumbernya ilallah. Rasa kesayanganmu pancaran langsung darinya gitu. Itu pokok. Itu pokok. Karena sumber rasa kesayanganmu itu pancaran langsung darinya, maka setiap hari itu kamu berpotensi untuk menemukan dirimu yang baru. Diri yang dari sifat-sifatnya kan. Diri dari potensi kesayangannya itu. Bukan diri yang sudah mandek, sudah berubah, nanti rontok, terus nanti saraf kejepit, stroke, lalu naik kursi roda, terus akhirnya ya selesai gitu aja gitu. Saya kira itu dulu ya pagi ini. Pokoknya ini di pencerahan tuh penting kok. Pencerahan tuh penting. Karena itu terkait dengan mempelajari bab-bab rasa kesayaan. Kalau istilah sekarang itu ya musahadanya itu. Bab musahada itu nomor 1. Baru nomor 2 nanti belajar mengukur medan, kasaf kan. Baru nanti belajar menghitung konten. Yo, saintis lah. Nah sekarang kebalik kok. Orang kemudian tuh belajar menghitung konten, lalu bekerja di alam dunia sampai stroke, sampai tipes. Akhirnya nggak bisa lagi belajar musahada, mukasafah itu nggak belajar lagi. Karena sudah merasa aku bisa hidup karena punya pensiun. Aku sih enak. Kalau butuh uang tinggal ke BRI, nggak ada ISK. Jadi tidak ada lagi untuk pencerahan, tidak ada lagi untuk kasaf itu. Dan itu harus dihentikan karena itu bahaya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok ya. Dan sekali lagi Insya Allah mentoring TLC bulan ini tanggal 23 sampai 25.